Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru digital dimanapun berada. Saya berdoa untuk kita semua agar selalu diberi kesehatan, rezeki, dan keberkahan hidup. Amin. Di episode 3, kita sudah melihat betapa luasnya penerapan berpikir komputasional dalam keseharian. Hari ini, kita akan bedah dua senjata utama dalam berpikir komputasional, yaitu dekomposisi dan pengenalan pola. Jangan bayangkan istilah yang rumit, karena sebenarnya murid-murid kita sudah sering melakukannya di pelajaran matematika dan seni budaya. Bapak dan Ibu guru digital dimanapun berada, rahasia orang sukses adalah kemampuan mereka memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang bisa diselesaikan. Itulah yang disebut dekomposisi. Sebagai seorang analis kebijakan, saya sampaikan bahwa ini adalah dasar dari manajemen kerja yang efisien. Dan sebagai guru digital, saya akan tunjukkan cara mengajarkannya lewat cara yang paling asik di kelas 5 SD. Mari kita ambil contoh pelajaran matematika kelas 5 tentang volume bangun ruang komposit. Saat siswa melihat bentuk bangunan yang rumit, mereka diajarkan untuk memecahnya menjadi beberapa balok atau kubus kecil. Inilah dekomposisi. Kita mengajarkan anak untuk tidak panik melihat kerumitan, tapi belajar membaginya menjadi bagian-bagian yang mudah dihitung satu persatu. Dengan memecah soal ini menjadi beberapa bagian, perhitungan volume jadi terasa lebih ringan dan terkelola dengan baik. Ini adalah fondasi pertama yang sangat penting. Lalu, bagaimana dengan pengenalan pola? Lihatlah pelajaran SBDP atau seni budaya dan prakarya tentang membuat pola batik atau anyaman. Siswa belajar bahwa motif yang indah dan rumit itu sebenarnya terbentuk dari satu pola dasar yang diulang-ulang secara konsisten. Mereka menemukan logikanya. Dalam dunia coding, ini adalah dasar dari perulangan, atau yang sering disebut looping. Dengan mengenali pola, anak-anak belajar bekerja lebih cepat dan konsisten karena mereka tahu aturan mainnya. Contoh lainnya. Jika kita ingin membuat sebuah benda origami, tentu ada algoritma atau urutan lipatan yang harus diikuti. Pola lipatan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya harus benar agar dapat membentuk benda yang diinginkan. Kita harus mengetahui susunan polanya dengan tepat. Di dunia coding pun sama. Tanpa dekomposisi, kode akan berantakan dan sulit dikelola. Tanpa pengenalan pola, kita akan lelah mengetik perintah yang sama berulang kali. Dengan mengajarkan ini lewat matematika dan seni, kita sedang membangun fondasi coding yang sangat kuat tanpa siswa merasa sedang belajar hal yang berat. Mengajar anak memecah masalah adalah membekali mereka dengan kunci keberhasilan hidup. Sahabatku, dekomposisi dan pola adalah tentang cara kita melihat dunia secara lebih teratur. Jika Bapak dan Ibu guru digital punya contoh lain penerapan dekomposisi dan pola di mata pelajaran lain, silahkan isi di kolom komentar. Yuk, kita saling berbagi inspirasi. Dukungan Anda melalui like, subscribe, komen, dan share sangat membantu channel ini terus tumbuh menuju kemandirian monetisasi dan berkembang hingga ke pelosok pesisir di Indonesia. Setelah kita pecah masalahnya dan kita temukan polanya, lalu bagaimana cara mengambil intisarinya? Kita akan bahas di episode 5, Abstraksi and Algoritma. Yang lewatkan, karena ini adalah kunci dari efisiensi berpikir. Saya Agus Budi Utomo, praktisi analis kebijakan dan guru digital. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam Kesatuan Bangsa Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.